Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Prof. Gus Wahid yang saya hormati, Ibu Prof. Rina Indriastuti, Ibu Rektor, dan para senior, semuanya yang berbahagia. Saya menambah sedikit untuk mensyarah. Kata Gus Wahid itu tugas saya mensyarah. Hidup kita ini kalau kita mengikuti tuntunan agama adalah agar damai, agar tentram, lalu kemudian hati ini tidak terganggu, rohani kita ini tidak terganggu. Kalau terganggu lalu akan melakukan kesalahan. Karena itulah maka orang yang berumah tangga itu kan harus sakinah, mawaddah, itu warohmah. Sebetulnya itu yang hendaknya dijaga dalam hidup ini tatkala kita mengikuti pedoman agama ini. Tapi lalu kemudian juga tidak mudah, godaan-godaan itu sedemikian banyak sehingga lalu terganggu, ada semangat, ada emosi, ada nafsu untuk pinjam meminjam ini. Lalu di dalam Al-Quran tidak banyak sebenarnya yang menyampaikan atau berisi tentang pesan-pesan yang terkait dengan hutang ini. Kalau saya lihat itu di Al-Quran itu ada di 4 tempat. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 280, 282, 283. Di surat Al-Baqarah itu memberikan pesan bahwa agar ketika kita ini menghutangi orang, maka jangan sampai lalu memaksa, tapi disuruh untuk memberikan keleluasaan. Diberikan keleluasaan agar yang hutang ini tidak terlalu tersiksa. Bahkan lalu dikatakan di sana kalau diikhlaskan itu justru dibebaskan itu lebih baik gitu kan. Membebaskan hutang itu lebih baik. Itu di surat Al-Baqarah. Lalu kemudian di surat An-Nisa itu dikaitkan dengan waris. Bahwa waris itu boleh dibagi sesuai dengan ketentuan kalau hutangnya sudah dibayar. Jadi waris itu boleh dibagi kalau hutangnya itu sudah dibayar. Karena itulah kalau ada upacara pemberangkatan jenazah itu kan selalu ada pesan. Siapa saja yang merasa punya piutang maka segera sajalah menghubungi keluarga gitu kan agar bisa segera diselesaikan. Yang ketiga itu di surat At-Taubah ayat 69 itu dikatakan bahwa zakat itu zakat yang dikumpulkan oleh amil itu bisa diberikan kepada orang yang punya utang banyak agar bisa berkurang syukur kalau lunas. Jadi dibolehkan zakat itu diberikan kepada seseorang yang kaya utang ini. Lalu kemudian yang keempat itu di surat At-Tur itu ayat 40 dan surat Al-Qalam itu ayat 46 itu justru mengingatkan agar kita tidak tidak menekan seseorang agar memenuhi kewajiban lah pada kita agar orang itu jadi berhutang untuk membayar kepada kita sampai-sampai orang itu harus berhutang. Itu supaya dihindari, supaya dihindari. Di 4 tempat ini yang saya lihat di Al-Quran ya, bicarakan tentang
hutang berhutang begini ini. Tapi memang seperti yang dikatakan Gus Wakid, orang yang punya utang ini biasanya memang tersiksa secara psikologis ini. Karena itu sebaiknya memang dihindari kalau memang tidak perlu betul. Ketika saya menjadi rektor, ini Bu Prof. Rina juga jadi rektor, saya waktu itu tidak membolehkan para dosen itu utang. Tidak boleh saya. Sebab saya mikir, bagaimana saya ngomong kualitas pendidikan ya, di kampus yang saya pimpin, kalau guru-gurunya itu kaya utang. Sehingga lalu murid-murid itu belajar kepada orang yang kaya utang. Tidak hutang saja itu sudah belum tentu proses pendidikan itu berjalan bagus, ilmunya bisa diterima. Tapi kalau belajar kepada orang yang punya utang itu lalu jangan-jangan di kelas itu lalu ngomong tentang utangnya itu kan. Itu yang saya tidak bolehkan. Karena itu lalu saya buat sebuah lembaga. Lembaga di kampus itu namanya ZIS, Zakat Infak Sedekah Kampus. Lah, lewat ZIS inilah maka saya membuat ketentuan siapa saja, apakah dosen, apa karyawan yang mendapatkan uang dari kampus, apakah gaji atau apa, saya minta diikhlaskan untuk dipotong 2,5%. Dipotong 2,5%. Nah, ini ternyata kalau jumlah dosennya banyak itu jadi banyak. Lalu kemudian dikumpulkan di ZIS. Nah, agar mereka mau, maka tentu saya harus dipotong lebih banyak dari mereka. Sebab kalau saya itu potongannya sama, nanti saya diejek oleh para dosen-dosen itu, para karyawan. Saya minta supaya dipotong jauh lebih banyak daripada yang mereka yang 2,5%. Akhirnya uang ini cukup banyak ternyata kalau dikumpulkan setiap bulan. Belum lagi lalu dari uang zakatnya, lalu kemudian dari sumbangan-sumbangan macam-macam, sehingga ZIS ini bisa memenuhi kebutuhan pinjam-meminjam para dosen ini, walaupun juga tidak terlalu besar itu. Itu yang saya yang saya lakukan di kampus untuk menghindari agar dosen itu tidak utang. Karena itu kalau ada bank lalu kemudian datang ingin sosialisasi tentang produk-produknya yang ingin agar dosen-dosen saya itu utang, saya mesti tidak bolehkan. Tapi juga namanya orang, kalau dari kampus nggak boleh, lalu kemudian hubungan sendiri ke bank itu. Ini yang ngurus manusia itu memang juga tidak gampang, itu susah sekali. Udah diatur sedemikian rupa, lalu seperti itu. Nah, kenapa saya begitu hati-hati agar proses belajar mengajar berjalan bagus, agar para mahasiswa saya tidak belajar kepada orang yang kaya utang. Saya belajar pada kiai, kalau di Jawa Timur itu kan banyak pesantren. Ternyata kiai-kiai itu sangat dihormati, karena memang kiai-kiai itu dalam hal seperti ini memang hati-hati banget. Kiai-kiai itu hati-hati banget. Kiai itu harus bahasa Jawanya sembodo itu kan. Harus menunjukkan kemampuannya itu. Sehingga lalu para santri itu juga belajar kepada kiai, itu kiai yang kuat gitu, yang kokoh ya. Yang punya kemampuan termasuk juga kemampuan di bidang keuangan ini. Apalagi lalu di Jawa Timur itu sudah ada satu pesantren yang juga mengembangkan usaha-usaha produktif seperti membuat rumah makan, lalu kemudian penyembelihan pemotongan ayam, lalu pertanian, peternakan, perikanan, dan besar. Seorang kiai saya lihat punya rumah makan itu sampai 56. Dan rumah makannya itu ya besar-besar dan juga laris itu kan. Saya pernah goda kepada kiai itu. Berapa kiai penghasilannya setiap bulan itu? Dia mengatakan, saya ini tidak pernah ditanya penghasilan ini, tapi karena yang nanya itu Prof. Imam, masa tidak saya jawab. Dia mengatakan bahwa
Kalau pendapatan dia itu 1 bulan kurang dari 2 miliar, dia bilang, rumah tangga saya ini tidak bisa berjalan. Karena saya harus nanggung para santri-santri yang miskin itu juga harus saya cukupi. Anak saya 20, anaknya 20 Gus Wahid. Tapi memang istrinya 4 gitu kan. Sehingga setiap istri itu anaknya 5. Anehnya itu diletakkan di satu rumah. Jadi setiap pojok itu istri nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, anaknya juga begitu 5, 5, 5 gitu kan. Tapi ya, para ibu-ibu yang dari luar itu tidak bisa untuk mencemooh kiai itu karena pendapatannya 2 miliar itu Gus Wahid. Kalau pegawai negeri gaji istrinya 4 saya kira ya diolok-olok, tapi kalau dia kiai lalu gajinya 2 miliar sehingga lalu kemudian sembodok, bahasanya adalah seperti itu. Nah, itu satu contoh saja, jumlahnya juga tidak banyak Gus Wahid. Tapi saya ingin menyebutkan bahwa guru itu harus kuat, itu menurut saya, harus jangan lalu belajar kepada orang miskin agar seperti kiai itu, mau saya seperti itu Gus Wahid. Agar seperti kiai. Karena itu saya juga punya pikiran, walaupun pikiran saya itu belum terlaksana. Saya pernah mendapatkan inspirasi ketika saya pergi ke Baghdad, ketemu Saddam Hussein. Saya pernah ketemu Saddam Hussein, Gus Wahid. Gus Wahid, si Saddam Hussein ini karena beliau itu mencintai perang, maka yang diperkokoh adalah tentaranya. Tentara-tentara itu diberi fasilitas rumah dinas, bertempat di rumah dinas itu, dan rumah dinasnya bagus. Tapi selain rumah dinas juga dikasih rumah pensiun. Jadi begitu pensiun harus pindah ke rumah pensiunan itu, dan rumah pensiunnya juga bagus. Jadi di Baghdad itu dulu Saddam Hussein itu membuat 2 jenis rumah, rumah tentara aktif dan rumah tentara yang sudah pensiun. Bahkan ada satu komplek yang luas sekali, lalu bagus. Saya tanya, ini perumahan apa? Itu perumahan para janda-janda yang suaminya mati perang, yang jualnya mati perang. Sehingga lalu janda-janda yang ditinggal suaminya mati perang itu dihormati. Maka saya kepikiran, kalau kampus-kampus itu juga menghargai dosen gitu ya, diberi rumah dinas, harus bertempat di rumah dinas, tapi hari itu juga pensiun, maka hari itu juga harus pergi dari rumah dinas, pindah ke rumah pensiunan. Lah rumah pensiunan itu diberikan karena dia berjasa seumur-umur ngurus kampus. Kalau diatur sedemikian seperti ini, Gus, pada tingkat mikro ya, tingkat lembaga yang mikro yang ini kan, pimpinan kampus, maka sebetulnya akan bisa menjadikan contoh kepada yang lain itu. Maka tirulah kampus ini, macam-macam begitu. Dan menurut hemat saya, ya memang karena pikiran kita itu dituntut, kita ini dituntut berpikir keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka ya salah satu aspek yang tidak boleh berkekurangan, ada beban, itu adalah guru. Pendidikan itu menurut saya ditentukan oleh 2 hal aja, guru dan murid. Kalau gurunya sejahtera, gurunya hebat, gurunya senang, maka lalu kemudian ngajarnya juga akan jadi bagus. Saya kira itu Gus Wahid. Saya Luar biasa. bicara pengalaman itu, siapa tahu ada gunanya gitu Gus Wahid tentang hutang piutang ini. Janganlah dosen-dosen itu dibolehkan hutang agar mahasiswa kita tidak belajar kepada orang yang kaya hutang. Makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.